Selamat datang di Baradat yang Iya, saya. makasih ya Mas Arul, Imam Besar Tiang Sae. Judul buku ini apa ini? Aga tak hanya lapar dan dahaga. Jadi panduan puasa Ramadan sehat dan berkah. Buku ini ada di beberapa toko ya toko toko-toko jejaring dari El Bukhari Institute. Nanti teman-teman bisa cari di Tokopedia ataupun di Shopee, di marketplace ya. Cuma buku ini selesai sekitar 3 tahun lalu. Buku ini saya tulis 3 tahun lalu. Momennya adalah momen puasa. Oh, berarti kok? Oh, bukan 3 tahun, berarti 2 tahun. Genap masa pandemi. Jadi buku ini hadir ketika puasa pertama kali muncul pas pandemi ya, 2020. Pandemi awal ini ditulis 2020. Ini sebenarnya mulainya dari Mas ajakan teman-teman di El Bukhari Institute. Ada Ustadz Hengki, ada Kang Ibnu Haris yang kalau di YouTube atau di media sosial terkenalnya Ustadz Ahong. Nah, itu yang mengajak saya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang sebelumnya sudah ditulis baik di media online seperti NU Online, Islami.co ataupun Bincang Syariah untuk dijatuhkan satu-satu yang temanya sesuai puasa Ramadan. Ditambahkan dengan tema-tema kesehatan yang terkait dengan puasa. Nah, itu dulu. Ada yang mau tanyain dulu? Nah, ini. Berarti buku ini adalah kutipan tulisan Iqbal sekumpulan ya, yang sebetulnya sudah pernah ditulis atau dimuat di beberapa media sosial yang lain. Nah, itu atas peristiwa apa Iqbal sendiri nulis buku ini Oh ya. waktu itu? Kalau peristiwa sebenarnya insidental ya, soalnya kan sudah menulis untuk media online keislaman itu sudah 5 tahun belakang ya, maksudnya sudah 5 tahun belakangan. Mungkin sejak tahun 2017 sudah mulai rutin nulis di media keislaman online. Dan apalagi kalau pas kan gini ya, kalau kalendernya orang Islam ini kan momentum ya. Jadi misalnya pas rame haji, nulisnya tentang haji. Pas musim Idul Fitri nulisnya tentang Idul Fitri, musim kurban nulisnya tentang kurban. Begitupun tentang Ramadan yang ditulis tentang Ramadan. Jadi memang tulisan-tulisan keislaman ini sebagiannya sangat bergantung pada kalender. Nah, sangat bergantung pada kalender. Jadi tulisan ini juga juga tergantung pada kalender gitu ya. Dulu jadi sekitar 2017, 18, 19 yang ada yang sudah pernah saya tulis, saya cari kembali, saya edit kembali, disusun, kemudian disesuaikan dengan karakteristik pembaca saat ini. Apa sasaran buku ini kan sebenarnya orang umum ya. Jadi lebih sederhanakan lagi bahasanya supaya bisa menjadi konsumsi ya diterima masyarakat yang lebih luas. Walaupun sebenarnya buku ini juga tidak masuk penerbit besar ya. Jadi ya memang tidak yang besar banget, tapi setidaknya beberapa orang bisa mencari buku ini mudah jika teman-teman bisa menelusuri marketplace atau cek ke website bincangsyariah.com atau islami.co. Tulisan-tulisan di buku ini sebagiannya ada di sana. Ya, sebelumnya saya mohon maaf Mas Iqbal, barangkali agak kecewa karena di Baradat yang saya ini mikrofonnya masih satu dan kita harus join, kita harus demokratis katanya begitu. Santai. Berarti Iqbal ini menulis apa ya, maksudnya sebelumnya sudah sering menulis ya. Nah, kira-kira sampai menulis pada tulisan yang ngomong terkait puasa dan kesehatan, apa kira-kira motif yang ada di situ? Alasannya apa kira-kira? Silakan. Kalau motif ya, kalau motif pertama tentu saja melatih skill ya, melatih keterampilan. Keterampilan menulis ini di masa sekarang cukup penting dan ya kebetulan dulu bisa sedikit menghidupi ya, sedikit memberikan kehidupan baik dalam bentuk finansial maupun eksistensi ya, dua hal itu lah, finansial dan eksistensi itu motif ya. Kemudian kalau alasan apa sih ya, kalau alasan sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Pertama adalah jadi El Bukhari Institute, kakak-kakak yang ada di yayasan yang mengajak bikin buku ini itu
adalah lembaga kajian keislaman, terutama terkait hadis sama studi-studi Islam. Mereka rutin bikin buku, baik yang buku-buku kecil maupun yang buku-buku tebal, mereka juga bikin dan sebagai respon terhadap kebutuhan publik. Nah, itu menyusun buku ini, Jadi bulan puasa nih, bulan puasa, terus kayaknya orang-orang perlu referensi yang membuat puasa Ramadan ini lebih ringan dan lebih bermanfaat dari segi kesehatannya. Jadi mungkin lebih tepatnya alasan member-membernya seperti itu. Ya, oke. Apa yang sebetulnya apa yang membuat menarik dari isi buku ini, Bal? Ketimbang buku-buku terkait puasa, panduan puasa yang lain barangkali. Sehingga pembaca dan teman-teman ini menjadi harus atau ingin barangkali untuk membaca buku ini, Bal. Oke. Kalau apa ya? Kalau yang berbeda ya. Buku panduan puasa kan sudah akeh banget ya. Kayaknya buku panduan puasa baik yang sifatnya terjemahan ini entah terjemahannya Safinah, terjemahannya kitab-kitab kuning besar-besar ya itu kan sudah banyak ya. Terus buku-buku yang pakai hadis-hadis baik dari sisi NU, sisi organisasi-organisasi keislaman yang lain, sisi aliran yang lain juga sudah banyak yang bikin. Terus ada juga beberapa orang yang mencari kaitan apakah puasa Ramadan ini menyehatkan atau tidak, juga sudah banyak yang berusaha melakukan itu. Hanya saja menurut ini mungkin dari saya pribadi ya, menurut saya ini terlalu overclaim ya, klaimnya terlalu berlebihan. Banyak kalangan Islamis ya, orang sing gairah Islami ini kuat, tinggi, gairah Islamnya tinggi. Jadi menganggap semua hal yang diajarkan Islam pasti bermanfaat, sehat, dan tidak terbantahkan. Nah, kayak gitu. Nah, bukannya saya tidak percaya manfaat Islam gitu, kayak gitu, Pak. Ya, bukan tidak bermanfaat, cuma harus dipandang secara kritis ya, harus dipandang secara berimbang ya problem puasa ini. Kalau memang puasa itu menyehatkan, ini mungkin pertanyaan awamnya. Kalau memang puasa itu menyehatkan, kenapa orang sakit gak boleh puasa? Nah, gitu ya. Kalau benar puasa itu menyehatkan, kok terapinya obatnya nggak puasa aja? Kenapa justru kalau puasa itu jangan puasa ya? Kalau sakit kan jangan puasa. Di Al-Quran itu kayaknya ada deh. Apa faman minkum maridon au ala safarin. Nah, itu apa ya? Pokoknya tentang puasa itu ya. Kalau sakit atau sedang dalam perjalanan itu nggak usah puasa dulu. Supaya disaur, diganti di hari lain. Nah, jadi hemat saya puasa itu murni spiritual. Nah, puasa itu murni spiritual. Jadi murni spiritual, kemudian apa yang kita lakukan dalam pelaksanaan spiritual itulah yang menentukan kita sehat atau enggak. Sampaian puasa tapi pola makan atau pola hidup tidak sehat ya sama saja tidak menyehatkan, bukan puasanya gitu ya. Puasa secara spiritual ya sudah, puasa melakukan itu dengan aturan seperti itu, menyehatkan atau tidaknya sangat tergantung dengan proses kita di dalamnya gitu. Ya mungkin bisa langsung masuk pada beberapa subbab atau gini, atau sesuatu materi yang memang Anda ingin tawarkan ke teman-teman ini, Bal. Jadi buku ini ya secara umum dibagi jadi 3 bagian ya. Ada bagian pertama ini tentang syariat puasa dan amaliyah bulan Ramadan. Nah, ini mainstream banget ya. Mainstream ini dalam artian kitab-kitab banyak yang membahas, kiai-kiai banyak yang sudah membahas. Jadi saya hanya mengutip beliau-beliau saja, saya sajikan kembali sebagai basis sebelum masuk ke bab selanjutnya. Mengapa begitu? Soalnya kalau puasa ya namanya ibadah ya. Ibadah ini kan kalau dalam Islam salah satu syaratnya kan tahu syarat dan rukun. Nah, kalau melakukan ibadah tapi tidak tahu rukunnya nanti gimana? Ya, itu mungkin yang dimaksud konteks syariat itu, Bal. Jadi kan dalam bab 1 saya coba sajikan itu
Nah, kemudian di bab kedua baru yang agak teknis tentang tips dan panduan puasa sehat. Nah, di sini mulai dari saya mengutip guideline ini apa ya? Panduan. Nah, panduan-panduan yang lebih teruji. Jadi kalau dalam ilmiah ya, kalau nggak salah kalau dalam bahasan ilmiah itu kan ada jurnal yang sifatnya case studies, ada yang cohort, ada yang review. Nah, kalau guideline itu kan berarti setidaknya ada konsensus yang sudah apa ya? Sudah membahas ijma lah kalau bahasa anunya. Sudah ijma, ada ketetapan. Nah, jadi saya merujuk pada ketetapan itu. Ini ketetapan lembaga apa ini namanya ya? IDF, jadi International Diabetes and Fasting. Jadi orang-orang komunitas dokter yang membahas tentang diabetes lah, nah, atau tentang kesehatan puasa. Nah, ini jadi jurnal-jurnal yang digunakan itu setidaknya lebih otoritatif lah, lebih ya tidak cuma klaim-klaim saja gitu, nggak cuma ambil asal dari blogspot, nggak cuma ambil asal dari pengalaman, jadi ada basis ilmiahnya. Terus ada juga tips-tips yang secara umum, saya mengutip yang sudah populer dari Kementerian Kesehatan maupun yang dari panduan-panduan ahli dokter spesialis. Di sini saya kutip Perkeni. Perkeni ini Persatuan Endokrinologi, ahli hormon lah gampangnya. Ahli hormon dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Itu yang saya kutip, terus juga tips-tips sederhana terkait di sini saya tips traweh biar nggak ngantuk, kemudian obat-obat yang nggak membatalkan puasa itu coba saya sertakan di sini. Jadi istilahnya kalau punya buku ini ya, kalau punya buku ini insya Allah puasanya sah, ya sah ya, penting sah sih. Saya puasa nggak berat itu ya puasa berat Pak. Kalau puasa pasti berat ya. Berkah ini urusan Gusti Allah sebenarnya. Tapi kita berharap puasa itu sah pertama toh. Nah, yang namanya ibadah ini yang penting sah dulu, baru tidak memberatkan. Nah nanti bermanfaat itu carry. Jadi kita sebagai tataran awam ya, kita bukan tataran ahli khawas. Ya, kita tataran awam penting kan sah, terpenuhi syarat rukun dan syukur-syukur tidak memberatkan. Nah ini yang coba saya jelaskan di sini. Terus di bab terakhir ini masalah-masalah umum dalam puasa. Ada tentang merokok itu membatalkan puasa tidak. Kemudian apakah orang yang ODGJ, ya orang dengan gangguan jiwa, disabilitas intelektual, disabilitas mental, apakah wajib puasa atau tidak? Itu juga ada di buku ini. Jadi bisa ini Bal. Ya mungkin terkait yang bab terakhir itu kayaknya menarik deh dengan gangguan jiwa, terus ada beberapa nanti yang pertanyaan yang dari apa ya isu-isu awam teman-teman yang tidak mengetahui betul tentang konsep kesehatan dengan puasa ini mungkin bisa diterangkan beberapa deh. ya. Oke, kalau di bab 3 ini agak banyak bahasanya ya, mulai dari saya lihat dulu. Ini ada tentang puasa bagi orang diabetes. Nah, ini ada ya. Orang diabetes ini kan di hidup sehari-hari aja udah kudu ketoto hidupnya. Apalagi saat puasa. Banyak kekangan gitu maksudnya. Banyak ya taraan lah ya. Iya. Ya, taraan dan pengaturan hidup supaya gulanya tidak tinggi dan berisiko. Itu ada di bab 3. Kemudian puasa niat diet boleh atau enggak. Nah, itu ada dibahas di sini. Kemudian yang tadi ya yang sampean singgung, puasa untuk orang ODGJ dan disabilitas intelektual. Ini agak kompleks ya. Mungkin kalau dari sudut pandang psikologi nanti bisa kasih catatan-catatan nih. Padoman kita kalau bahas orang disabilitas intelektual atau ODGJ kan DSM 4 atau PPDGJ. Ya, benar sekali. Nah, dengan PPDGJ. Jadi menentukan orang dengan gangguan jiwa atau punya keterbatasan intelektual itu kan rigid ya, ada aturannya. Jadi nggak semata-mata karena kelihatannya dia nggak bisa ngapa-ngapain kita tentukan dia disabilitas. Berarti ini diagnosanya harus selesai dulu ya. Maksudnya orang ini bener nggak sih, sah nggak dia kena gangguan jiwa, baru nanti bisa kaitkan baru nanti dikaitkan dengan sah puasanya atau tidak, Bal. Begitu berarti ya. Jadi apa kalau benar, jadi harus selesai diagnosa dulu. Jadi gini ya, apa kita tidak memberatkan, berarti kalau kita sendiri kan dalam kehidupan sehari-hari orang
Kita kalau berpihak ya misalnya syariat puasa ini kan ibadah yang sangat individu. Jadi dikembalikan kepada masing-masing individu yang mengukur dia dirinya sendiri. Tapi bagi orang lain yang tidak mampu mengukur dirinya sendiri, misalnya punya masalah keterbatasan intelektual, baik yang sifatnya bawaan, sindrom Down, atau masalah-masalah genetik, ya gitu ya. Atau ketika orang-orang yang, nah kalau ayan kan hanya epilepsi ya. Ayan itu kan bahasa populernya epilepsi. Kalau epilepsi kan kejang, selesai. Sedangkan kejang ini kan sesuatu masalah fisik. Dia tidak, kecuali dia punya faktor intelektual, baru dianggap itu disabilitas, disabilitas intelektual. Istilahnya kalau di PPDGJ itu gangguan mental organik. Pernah dengar ya? Gangguan mental organik. Jadi gangguan mental yang dikenakan akibat faktor organnya sudah rusak, sudah terganggu duluan. Misalnya karena sakit atau gangguan kelistrikan di otak, itu kan gangguan mental organik. Nah, sedangkan ada yang tanpa organik, contoh skizofrenia. Nah, skizofrenia misalnya lagi fase terkendali. Nah, fase terkendali dengan obat atau fase tenang atau fase bisa diajak komunikasi teratur. Sebenarnya kalau dia diajarkan puasa boleh-boleh saja. Ya, artinya bahkan gangguan schizofren di kondisi dia bisa dikendalikan, dia juga dianjurkan untuk puasa atau sebetulnya tidak, tapi kalau misalkan dia puasanya sah gitu, Bang. Nah, kalau puasanya tetap sah karena dalam kondisi berakal. Nah, syarat ibadah itu mukallaf, balik, berakal. Masalah berakal di sini, berakal itu kalau mungkin orang dulu kan hanya membedakan gila atau tidak. Nah, sekarang kan tolak ukur berakal ini kan ada jenjang-jenjangnya, misalnya menggunakan indikator IQ. Nah, misalnya menggunakan indikator IQ. IQ-nya rendah berarti kan disabilitas intelektual berat. Nah, gitu. Jadi kan dia hanya bisa diajarkan konsep kemandirian diri misalnya. Belum bisa diajarkan konsep kemandirian dalam komunal. Nah, itu kan persoalan lain lagi. Jadi tetap saya kira puasa untuk disabilitas intelektual ini harus dipilah-pilah dulu. Mana yang perlu diajarkan, mana yang benar-benar belum bisa diajarkan. Soalnya puasa ini kan selain fungsi individu ya, untuk fungsi berarti kan juga fungsi sosialnya ada. Misalnya kalau sama-sama puasa nih misalnya, baik orang dengan disabilitas maupun tidak, kalau misalnya sama-sama puasa kan mereka bisa punya kedekatan komunal bersama orang lain seperti itu. Buka bersama terus kan banyak ya istilahnya. Maksudnya puasa ini ternyata juga ada perubahan terkait sosial. Nah, itu yang dimaksud kecerdasan secara komunal itu, Bal ya. Jadi ya disabilitas intelektual ini kan harus teman-teman dengan ODGJ ataupun disabilitas intelektual ini kan ya podo-podo koncone awak dhewe ya sama aja, cuma kita harus memberikan kesempatan yang sama. Yo lek ngarani ya seharusnya kita punya empati ya. Istilahnya ayolah bisa dikatakan begitu. Jadi memberikan kesempatan yang sama lah. Kan kita ingin mewujudkan masyarakat yang tanpa stigma pada disabilitas ya. Jadi harus memberikan kesempatan yang sama, nggak boleh diskriminatif gitu. Saya kira gitu ya kalau masalah puasa. Barusan kan ini ya untuk teman-teman dengan puasa yang punya riwayat gangguan yang cukup berat nggak sih ya, cukup kronis. Kalau misalkan dari ini, Bal, orang awam sendiri misalkan kayak saya gitulah. Apa sih sebetulnya hal yang terjadi dalam kesehatan yang lazim? Jadi begini, kesehatan ini sangat rentan dan terjadi ketika di bulan-bulan puasa. Itu kira-kira beberapa penyakit apa aja gitu, penyakit awamnya gitu, Bal. Kalau penyakit awam ya biasanya yang sering dikeluhkan ini adalah kondisi dehidrasi ringan. Nah, itu sering. Kemudian kedua adalah kondisi lambung. Nah, misalnya kalau lambungnya itu bermasalah pencernaannya. Biasanya yang sering dikeluhkan orang itu dua itu sih, dehidrasi dan masalah lambung pencernaan. Dehidrasi bisa diatasi dengan
mengatur minum saya kira. Jadi nggak sampai dehidrasi banget walaupun nanti dipengaruhi faktor aktivitas dan faktor cuaca ya. Kemudian terkait masalah perlambungan itu kalau misalnya orang memang sudah punya riwayat sebelumnya itu sering terpicu, nyeri perut, nah seperti lalu mual muntah, ya memang harus ada menu-menu yang disesuaikan saat puasa, baik saat sahur maupun berbuka jika ingin turut serta. Baik menu khusus maupun obat yang perlu disiapkan. Misalnya konsultasi dulu ke dokter, bisa dapat obat supaya tidak terpicu masalah lambungnya. Saya kira ke dokter dulu sebelum puasa untuk memastikan itu saya kira juga bijak, bagus gitu. Itu dua itu yang sering terjadi. Oke. Ini dari teman-teman yang di belakang kamera barangkali ada yang ditanyakan. Ini terakhir sekali, ini terakhir banget. Coba respon Bal terkait menu favorit takjil masyarakat kita ya, bukan masyarakat kita keseluruhan sih. Kurma coba dari sisi kesehatan dan termasuk puasa ini tadi. Coba respon dua itu. Nice. Oke, soal kurma. Kurma ini populer belakangan sejak keran impor dibuka luas ke Indonesia ya. Enggak juga, sejak gini. Kurma ini kan asli Arab ya, atau asli Timur Tengah ataupun asli dataran Afrika sekitar situ ya. Tapi bisa masuk ke Indonesia. Pertama adalah faktor pertukaran budaya. Ini bagus. Nah, kita diperkenalkan budaya luar negeri. Ini adalah akulturasi yang saya kira berjalan sudah ratusan tahun di Indonesia. Kemudian masyarakat kita Muslim ini kan orang yang beragama berbasis teks. Sehingga ketika ada teks yang menyebutkan anjuran barang tertentu, dalam hal ini kurma ya, maka ya dia merasa tindakannya dilegitimasi atau didukung oleh teks. Seperti itu. Jadi demikianlah kurma itu ada legitimasi teks hadisnya dan Qurannya ya. Terus sisi kesehatan sendiri sebenarnya kurma ini bagus sebagaimana buah-buah yang lainnya, punya kandungan yang bagus, kemudian sebenarnya baik saja dikonsumsi dalam jumlah, makanya anjurannya kan 3 atau 5 atau 7 jumlah ganjil. Tapi Anda tidak mungkin makan kurma sampai 1 gelas penuh sak gelangsi, tidak mungkin. Lagi pula kurma-kurma itu kan juga ada yang diperkaya gula, tinggi gula. Bagi orang-orang yang berisiko ya gula harus dicermati penggunaannya. Cuma gini, masalah sunnah mustahab itu ya, itu kan ada yang berbasis teks, ada yang tidak berbasis teks dan konteks. Kalau kita percaya makan kurma mengikuti hadis Nabi, pahalanya dapat. Gitu aja wes. Kita mendukung itu. Tapi secara konteks misalnya tidak ada kurma tapi ada wedang air putih, teh manis atau makanan yang lain, saya kira itu sudah sesuai konteksnya. Pertama konteks membatalkan puasanya, kedua adalah konteks manisnya. Gitu ya. Tapi apakah harus manis? Tidak juga, yang penting dibatalkan. Gitu, puasa kalau sudah azan kan segera dibatalkan. Istilahnya menyegerakan berbuka, gitu. Terima kasih dan selalu sehat teman-teman. Selalu waras. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam tiang sae.